Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat teman-teman sekalian. Jadi pada video kali ini merupakan video part 3 bagian kedua. Di sini kita akan coba belajar untuk menambahkan filter data pada data tables. Oke, maka untuk selengkapnya silakan mengikuti video berikut. Oke ya, nah sekarang kita akan coba modifikasi untuk form produknya. Nah, di sini untuk form produk ini kita akan pertama-tama kita akan coba hilangkan field yang tidak kita butuhkan di list data ini ya. Teman-teman bisa masuk di produk config ya untuk menghilangkan field yang tidak kita butuhkan ya. Hilangkan dulu jenis ID, kemudian kita coba save, kita coba refresh. Oke ya, ini sudah hilang ya. Nah, sekarang kita pindahkan yang jenis ini, kategori sama jenis ini kita pindahkan ke depan sini. Oke, kita pindahkan kategori jenis. Oke ya, jadi sudah jadi ya, tinggal kita ganti namanya ya, kita perbaiki namanya. Sini kode barang, hilangkan spasinya, kemudian ini jenis produk, kemudian di sini kategori produk. Oke ya, seperti ini sudah beres. Nah, sekarang kita akan coba tambahkan filter data untuk kategori dan jenis produk. Jadi ketika dipilih kategori, filter kategori, nanti akan muncul jenis produknya apa. Ketika dipilih jenis produk, maka nanti di sini akan sesuai dengan jenis produk yang ditampilkan ya. Oke, sekarang kita coba buka sampel datanya, dokumentasi, sampel elemen, kemudian kita lihat di select combo box database, kemudian kita lihat di select chain ya, select chain. Nah, ini kan kita pakai ya yang berrelasi seperti ini. Oke, jadi sekarang kita copy ini ya, kita pakai dua. Pertama ini kita paste di view master data, kemudian produk list. Oke, kemudian kita simpan di sini di bawah search field ya. Simpan di sini, kemudian kita ganti namanya jadi filter kategori. Dan ini kita ganti jadi filter kategori. Namanya juga kita ganti. Kemudian di sini data tabelnya kita ganti sesuai dengan tabel kategori ya. Kalau kita lihat di sini ya, kita punya namanya toko produk ya. Namanya toko kategori produk. Nah, tabelnya di sini. Dari sini kita ganti jadi toko kategori produk. Kemudian yang mau ditampilkan adalah field nama, maka di sini kita ganti jadi nama. Oke ya. Kemudian kita buat satu lagi untuk filter jenisnya, filter jenis. Di sini kita ganti jadi filter jenis, filter jenis. Oke, kemudian toko jenis produk, toko jenis produk. Oke, yang kita mau tampilkan juga field nama. Yang kita mau tampilkan juga field nama. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat sampel elemennya kembali. Nah, di sini ya, karena ketika diklik kita rencana ketika diklik yang kategori,
dia akan bercain dengan subgrupnya, dengan jenisnya. Maka di sini lihat, di sini ada data foreign, kita tambahkan di sini di jenis produk. Nah, ini maksudnya apa? Ini adalah field yang berhubungan dengan tabel kategori. Nah, di sini kita lihat model tabelnya. Lihat kategori ID, ini adalah dia yang berelasi dengan tabel toko kategori produk. Maka sini kita ganti jadi kategori ID. Oke, jadi ini sudah ya. Jadi ini adalah field yang berelasi dengan tabel kategori produk. Oke, setelah ini kita lihat lagi. Di atas ini kita lihat ya, select chain, kita tambahkan di sini. Di sini JS, kita load select chainnya, kemudian di sini kita inisialisasi select 2 nya. Ini kita inisialisasi select 2 nya, ini inisialisasi select 2. Kemudian di sini kita buat filter kategori, kemudian titik chain to chain to filter jenis. Oke, jadi di sini filter kategori dia akan chain dengan filter jenis. Oke, sudah cukup. Sekarang kita coba refresh packnya ya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini sudah jadi. Oke. Nah, sekarang ya. Oke ya, jadi untuk filter ini sudah jadi. Kemudian kita akan buat agar ketika ini berubah, jenis ini berubah, maka di sini juga akan ikut berubah ya, menyesuaikan dengan filter datanya. Jadi sekarang kita lanjut buka folder view, kemudian kita pilih product list. Nah, di sini pada scriptnya JavaScript kita tambahkan on change pada jenis filter. Oke, kita tambahkan filter jenis on change ya. Jadi ketika filter jenis berubah, dia akan menjalankan fungsi refresh table ya. Nah, ketika fungsi refresh table dijalankan, maka di sini kita akan mengambil data filter kategori dan data filter jenis ya. Filter kategori dan filter jenis itu datanya kita kirim ke server. Nah, kemudian di server, di controller, fungsi refresh table. Jadi list ini ketika dijalankan dia akan memanggil fungsi refresh table yang ada di controller. Nah, di sini berarti kita harus mendapatkan lagi data filter kategori dan jenis. Nah, ini proses untuk mengambil data filter kategori dan filter jenis. Oke. Kemudian di sini kita simpan dalam array seperti ini. Ini kita sesuaikan dengan nama fieldnya, kategori ID, dan ini jenis ID. Jadi ini sesuai dengan nama field di database ya, di tabelnya ya.
Oke, kemudian kita masukkan dalam fungsi JSON. Oke, kemudian kita ubah lagi kembali fungsi JSON-nya. Di sini kita tambahkan data filter. Oke, ini kita buat array. Nah, di sini seperti biasa, setelah join di sini kita tambahkan if. Oke, seperti ini. Oke ya. Jadi di sini kita tambahkan jika data filter kategori ID di set dan data filter kategori ID ada nilainya, maka dia akan memanggil callswhere pada tabel jenis kategori ID. Kemudian dia akan mencocokkan dengan kategori ID dari klien ya. Sini dia akan memastikan bahwasanya yang ditarik adalah kategori ID-nya. Dan jika di sini ada jika jenis ID-nya diisi, jika jenis ID di set dan jenis ID-nya ada isinya, maka di sini juga akan dijalankan callswhere di mana tabel produk barang titik jenis ID sama dengan jenis ID ya. Jadi dia juga akan menarik data berdasarkan kategori dan berdasarkan jenisnya. Nah, seperti itu. Kita save. Kemudian kita lihat di sini, oke. Di product list juga oke. Nah, sekarang kita coba refresh. Oke, kita coba lihat. Nah, lihat ini sudah IT semua ya. Kalau saya ganti jadi printer, nah ini sudah berubah ya. Jadi kita hanya melakukan perubahan sedikit, dan ini sudah jadi ya. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana caranya jika kita ingin filter jenis ini bukan hanya satu, tapi misal kita ingin menampilkan untuk printer dan PC atau printer dan laptop ya. Jadi di sini kita ingin menggunakan multiple select ya. Di sini kita akan menggunakan multiple select. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya di dokumentasi apa yang kita butuhkan untuk multiple select. Teman-teman bisa buka di select combo box, kemudian select multiple. Nah, di sini kita lihat di sini dia menggunakan ini multiple. Ini kita copy, kemudian kita simpan di jenis filter jenis di sini ya. Kita simpan di sini, kita simpan depan saja sini multiple ya. Nah, sekarang ketika kita menggunakan multiple, maka di produk model ini harus kita ubah. Di sini kita harus tambahkan where in. Di sini kita tambahkan where in. Kenapa? Karena data yang akan dikirim dalam bentuk array, sehingga data kategori kategori jenis ID ini itu akan berupa array. Makanya kita butuh where in agar semua ID itu bisa tercover ya. Nah, sekarang kita coba refresh. Oke, kita coba pilih IT. Oke, kita pilih printer. Saya tambah lagi PC. Nah, ini PC ya, sudah jadi. Nah, lihat kalau saya mengganti atau saya tidak menggunakan where in, maka ini akan terjadi error. Kita lihat di sini. Kalau kita refresh, ketika kita pilih lebih dari satu, tuh dia akan error ya, karena data yang dikirim sudah berupa list ID ya. Makanya di sini kita butuh where in. Where in itu untuk mengecek berdasarkan beberapa jenis ID-nya ya, atau datanya.